kembali lagi di Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Nah di episode kali ini spesial banget gitu ya, karena di awal tahun 2023 ini perdana banget kita membawakan topik yang luar biasa. Dan tentunya di topik kali ini saya sih nggak sendirian, saya ditemenin sama seorang sosok wanita yang luar biasa, yang backgroundnya pas banget sama tema kita kali ini, yaitu ekspektasi versus realita wanita karir. Langsung aja tanpa berpanjang-panjang, langsung saya kenalin. Hai Mbak Ben. Hai Sesi. Gimana kabarnya Mbak Ben? Luar biasa. Luar biasa. Nah Sobat IndiHome, for your information nih, Mbak Ben ini adalah seorang sosok wanita karir yang kebetulan sudah dikaruniai 2 orang anak. Betul ya Mbak Ben ya? Benar sekali. Dan 1 suami, betul ya? Of course. Of course. Oke, Mbak Ben. Nah biasanya kalau di Cupi ini, kita di episode cuap-cuap sambil ngopi ini kita biasanya ngobrol lebih santai, lebih asik, lebih seru lah. Pokoknya kita mau kasih banyak insight sama Sobat IndiHome semuanya. Oke. Nah, kenapa kita pilih Mbak Ben gitu ya? Karena yang pertama Mbak Ben ini adalah sosok yang tepat nih. Karena Mbak Ben tuh seorang wanita karir dan juga seorang ibu yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Nah, boleh mungkin Mbak Ben dikenalin dulu nih ke Sobat IndiHome semuanya. Mbak Ben ini awal mula merintis karirnya atau lika-liku karirnya seperti apa sih Mbak Ben? Biar Sobat IndiHome nih bisa ngerti nih. Oke. Jadi awal mula saya itu ngelamar di Telkom ya. Pasti ngelamar dulu dong. Iya. Gak mungkin tiba-tiba masuk ya. Itu tahun 2009 akhir. Waktu itu Telkom masih Speedy ya. Belum ada IndiHome ya. Itu nenek moyangnya IndiHome memang. Nah ketika itu kan lulus kuliah ya biasa kan, zaman itu masih jadul banget Mbak Sesi. Masih ngelamar itu gak ada namanya internet, masih jarang kan. Jadi benar-benar kita tuh ke bursa kerja, terus tuh bawa CV, dibagi-bagi kayak gitulah ya. Map kemana-mana. Ya gitu. bawa map kemana-mana ketika itu ya. Nah jadi sebenarnya tuh ketidaksengajaan bisa masuk ke Telkom ya, bisa dianggap tuh jodoh. Karena ketika itu bursa kerja di ITB, aku inget banget tuh bursa kerja di ITB. Aku bawa 10 CV kan. 10 CV itu udah aku masukin 9 CV nih. Kurang 1 kan. Terus nanggung gitu loh. Kayak ya 1 tak bawa pulang Semarang gitu ya. Ya udahlah, aku masukin ke sembarang gitu ya. Lah waktu itu aku lihat kok ada tulisannya tuh malah bukan Telkom sih. Waktu itu Infomedia. Bahkan aku tuh nggak ngerti yang tak lamar tuh apa. Oke, baik. Ya aku masukin aja gitu kan ya. Nah, ternyata beberapa hari kemudian dipanggil lah gitu. Dipanggil terus dari 18.000 pelamar, ketika angkatan aku tuh emang jarang banget ya. Nah dari sekian puluh ribu pelamar itu yang keterima di Telkom waktu itu 70 orang. Dan salah satunya tuh aku. Wow. Berarti dianggap ya saya berjodoh dengan Telkom ya. Luar biasa. Nah ini sebenarnya bukan karena saya ini pintar, karena yang lebih pintar tuh banyak banget lah ya. Tapi ya karena memang Tuhan berkehendak saya di Telkom ya, makanya terjadilah. Oke, baik. Nah mungkin Sobat IndiHome nih masih banyak yang belum tahu nih. Jadi Mbak Benita ini, wanita yang duduk di samping saya ini adalah seorang manajer customer care Telkom Regional Pajateng dan DIY. Jadi sosok wanita ini luar biasa banget nih teman-teman. Dari awal karir yang coba-coba sampai sekarang ini udah sampai di tahap menjadi manajer. Kalau boleh tahu nih Mbak Benita tuh udah terjun di dunia karir ini udah berapa lama? 12 tahun ya Mbak Sesi. 12 tahun. Awet ya, loyal ya. Lumayan ya. Karena Telkom tuh baik banget loh. Makanya saya loyal. Dan yang kedua saya memang tipe yang loyal sih, setia sih. Luar biasa. Suami saja cuma 1, dan satu-satunya sampai seumur hidup. Oke, baik. Dan boleh tahu nggak Mbak, di selama 12 tahun perjalanannya Mbak Ben ini, mungkin ada hal menarik apa nih yang mungkin bisa kita jadikan insight? Kan biasanya orang tuh masih kebayang-bayang nih Mbak, apalagi seorang wanita kadang, apalagi aku nih waktu dulu pertama kali lulus kuliah aja masih bingung aku mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga. Nah itu mungkin masih banyak orang yang takut gitu menjadi wanita karir. Nah mungkin Mbak Ben bisa bercerita sedikit gimana sih serunya menjadi wanita karir Mbak Ben? Oke. Yang pertama sebenarnya semua pilihan itu mengandung resiko ya. Betul. Dari ibu rumah tangga atau wanita karir itu semua punya resiko. Nah tapi karena saya sekarang jadi wanita karir, saya ceritakan tentang wanita karir ya. Karena saya kan juga bukan ibu rumah tangga full gitu. Oke. Sebenarnya banyak suka dukanya. Tak ceritain sukanya dulu ya. Sukanya itu banyak banget sih sebenarnya. Yang pertama dapat duit ya pastilah ya. Gitu. Kenapa saya bilang sukanya dapat duit, bukan saya mata duitan, enggak sih, karena semua kebutuhan tuh butuh duit. Dan kalau perempuan tuh bisa menghasilkan uang, kenapa tidak gitu ya? Bukan berarti saya tidak menghormati suami saya, enggak sih. Saya tetap menghormati suami saya, bahkan untuk pembelian barang-barang yang menurut saya itu mahal, saya tuh pasti izin ke suami. Ya kecuali kali saya ke pasar gitu, beli sayur ya kagak usah izin gitu. Itu bentuk penghargaan saya ke suami.
Nah, sehingga suami saya merasa dirinya dihargai gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua sukanya adalah sebenarnya di kantor itu bukan beban. Karena itu saya anggap sebagai suatu refreshing gitu ya. Yeah. Di rumah ngurus anak, ngurus suami. Ketika di kantor saya bisa chit-chat sama teman-teman, ketemu Mbak Sesi, ketemu banyak orang. Terus yang ketiga itu juga melatih ilmu saya gitu. Kan selama ini saya sekolah, saya belajar ini, belajar itu tuh bermanfaat. Bahkan ilmu saya tuh selalu upgrade kan. Karena di Telkom ini selalu banyak pelatihan-pelatihan yang memang tuh berguna buat saya. Itu sih sukanya ya. Sukanya. Terus lanjut ada ke dukanya dukanya. nih, ada dukanya dong. Kan setiap pilihan itu mengandung resiko ya teman-teman. Nah, dukanya itu nomor satu ya pasti dong waktunya buat anak itu nggak sedekat kayak ibu rumah tangga gitu ya. Kalau ibu rumah tangga kalian kan full itu. Tapi pertanyaannya, kalau gitu berarti anak-anak jadi nggak deket dong sama Ya, ibunya. itu Kalau sering wanita banget. karir, ya kan sering banget kan kalau gitu. Tentu tidak. Itu semua tergantung bagaimana kita mengelola anak kita, bagaimana kita menjadi pribadi kita sendiri. Jadi contohnya begini, saya ceritakan saja ya Mbak Sesi ya. Karena duka ini sebenarnya bukan duka-duka banget, bisa diatasi gitu loh. Nah, caranya adalah gampang banget teman-teman. Jadilah ibu yang bahagia. Apapun profesi kalian, mau kalian itu ibu rumah tangga, mau wanita karir, jadilah ibu yang bahagia. Untuk kalian bahagia, apa sih yang dibutuhkan? Jangan terlalu perfeksionis. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi gini, contohnya ketika saya ke kantor gitu kan, kalau yang perfeksionis ya ini sekali lagi bukannya menghakimi siapapun, orang, menyinggung betul. siapapun, enggak ya kan. Kadang ada orang tuh yang pokoknya ya sarapan, makanan, anak tuh harus ayah semua yang siapin. Semua yang handle ibu Semua gitu ya. yang handle ibu, udah suami aja kagak boleh pegang. Nah kalau gitu, kalau kalian sanggup ya silakan gitu ya. Tapi kalau saya bisa mengukur diri saya sendiri. Oke. Saya nggak sanggup kayak gitu Mbak Sesi. Nanti saya bisa stres. Kalau saya stres, rumah tangga saya pasti terganggu. Karena pusat dari rumah tangga itu adalah seorang ibu dan seorang mama. Nah, oleh karena itu saya memilih untuk sewa ART gitu ya. Yang kan nggak ada salahnya juga sewa ART. Tapi ada tapinya, kalau ketika saya pulang dari kantor, semua beban kerjaan itu saya taruh di luar. Di luar itu dalam tanda kutip bukan di luar rumah itu ya, di luar pikiran saya. Saya di kantor ya kerja, ketika saya di rumah ya saya fokus sama anak saya. Saya taruh handphone saya, kecuali kalau penting kan pasti telepon ya orang kantor ya. Kalau cuman WA, tele ya udahlah saya diemin, toh juga udah di luar jam kantor gitu kan. Besok juga masih ketemu. Besok juga masih ketemu gitu. Kecuali kalau memang ada kerjaan-kerjaan yang saya harus selesaikan hari itu. Tapi kan itu jarang banget ya Mbak Sesi ya. Nah oleh karena itu ya kok di rumah saya main sama anak saya peluk-peluk gitu. Tidur pun juga saya sama anak saya. Saya kalau anak saya pup ya saya cebokin. Selama saya di rumah saya yang melakukan, bukan Mbak yang melakukan. Ya buktinya anak-anak saya juga deket sama orang tuanya, sama saya atau suami saya. Padahal kita berdua sama-sama kerja. Itu dukanya ya yang pertama. Terus ada dukanya lagi sih sebenarnya yang kedua ya, kalau jadi wanita karir. Kalau mau cuti itu susah. Itu yang paling jadi momok menakutkan. Ya harus koordinasi sana sini nih supaya bisa cuti yang membahagiakan. Bisa cutinya dengan tenang, Iya. tanpa kendala. Tanpa gangguan. Itu pun kadang kalau cuti ya masih sedikit-sedikit di chat gitu ya tentang kerjaan, nggak apa-apa lah. Kita kan juga harus bertanggung jawab ya dari pekerjaan. Itu sih dua hal yang jadi duka, tapi yang menurut saya nggak duka-duka banget kok, masih bisa dilalui. Yang penting tadi itu Mbak Sesi, jangan lupa bahagia. Nah itu loh Sobat IndiHome, yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Aku setuju banget sih Mbak Ben, karena menurutku ketika kita hidup tuh pasti kita punya pilihan. Gak cuman misalnya tadi Mbak Ben cerita, ketika kita menjadi seorang ibu, itu kita punya pilihan, kita mau jadi wanita karir yang seperti apa, mau yang bahagia, mau yang perfeksionis. Karena pasti setiap hidup tuh kita akan melewati banyak pilihan. Yes. Dan aku setuju sih, seneng karena Mbak Benta merasakan duka itu tetap semua bisa dilewatin. Dan banyak banget yang aku sering banget dengar sih Mbak di sosial media dari selentingan ibu-ibu di luar sana selalu bilang kalau misalnya wanita karir itu pasti suka kehilangan waktu sama anak, kehilangan momen sama anak. Bahkan ketika misal pertama kali momen anak jalan, ibu wanita karir tuh suka ketinggalan. Nah itu menurut Mbak Benita tuh bener atau enggak sih omongan orang itu Mbak? Ya ada benarnya memang. Ada benarnya, oh tetap bener. Ya memang, karena saya sendiri kehilangan momen pertama kali anak saya jalan gitu ya. Ya saya kehilangan anak saya jalan ketika saya di kantor kan. Mbak saya ngasih tahu, Bu itu Udah jalan. Aileen sudah bisa jalan. Oh iya, sampai saya pulang rumah saya baru ngeliat, apalagi handphonenya Mbak saya itu handphone jadul Nokia zaman dulu itu loh, yang nggak bisa ngerekam itu loh. Jadi itu benar-benar saya nggak tahu anak saya tuh bisa jalan pertama kalinya. Tapi menurut saya is okay, karena menurut saya itu kan hanya sekedar milestone ya. Oh anak saya bisa jalan, saya syukuri anak saya bisa jalan.
Tapi kan hidup itu nggak hanya sekedar saya bisa melihat, oh anak saya jalan, momen pertama. Tapi hidup itu jauh lebih penting dari itu. Yang pertama adalah menurut saya nih ya, kenapa saya memutuskan juga nih wanita karir nih ya Mbak. Saya bisa memberikan hal yang lebih buat anak saya. Lebih itu dalam arti pendidikannya bisa lebih bagus. Sekali lagi ini saya nggak menyinggung siapapun karena setiap ekonomi setiap keluarga itu beda ya. Kalau buat saya suami istri nggak kerja itu ya agak berat gitu ya. Iya. Kalau dua-duanya kerja, kita bisa memenuhi kebutuhan anak itu lebih baik gitu ya. Apakah itu berarti memanjakan anak? Oh tentu tidak. Antara kebutuhan dan keinginan beda ya Mbak Sesi ya. Kalau keinginan ya jangan diturutin. Kecuali kalau memang saat dia ulang tahun atau dia dapat reward apa is oke. Tapi kalau kebutuhan kan itu wajib ya Mbak Sesi. Contohnya adalah sekolah. Anak sekolah. Nah menurut saya sih seperti itu Mbak Sesi. Oke, keren banget sih, luar biasa. Mbak Ben, kalau boleh tahu Mbak Ben udah berapa lama sih Mbak menikah? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dan dari awal mula Mbak Benita menikah pun berarti posisinya sudah bekerja? Iya, tentu saja. 12 tahun saya. Nah ini yang mau jadi saya tanyain Mbak, yang mau jadi saya mau pertanyakan adalah waktu pertama kali Mbak Benita misal memutuskan untuk menikah, saat itu kan posisi Mbak Benita udah menjadi wanita karir. Apakah dari suami itu ada kesan atau mungkin ada hambatan ketika Mbak Benita memilih untuk menjadi wanita karir sekaligus menjadi seorang istri? Pada mulanya saya tuh sama suami sudah sepakat gitu ya. Nah ini pentingnya nih buat para teman-teman di semua di sini yang masih single ya, yang belum menikah ya. Pentingnya membicarakan bukan harta gono gini sih, enggak sih. Membicarakan kesepakatan sebelum menikah, nanti setelah menikah tuh kayak apa gitu. Karena ini penting banget. Jadi saya sama suami, kenapa suami saya nggak pernah melarang saya untuk berkarir? Karena memang kesepakatan kita di awal sebelum nikah ya dia nggak akan pernah melarang saya untuk berkarir gitu. Nggak pernah melarang saya untuk hobi. Saya hobi ngedance BTW. Dan sampai sekarang saya tetap ngedance gitu ya. Karena itu saya seneng gitu ya. Dan suami saya is okay gitu. Kamu suka itu silahkan. Dia asal memang dia punya satu klausul syarat gitu ya. Term and conditionnya ada nih Mbak. Apa tuh? Boleh kayak lucu nih term and conditionnya. Enggak sih, umum sih. Intinya ya kamu harus bisa bagi waktu sama dirinya dan juga dengan anak-anak. Baik. Berarti sampai sekarang masih ngedance Mbak? Masih dong. Oh boleh lah, kita habis ini kita nanti bikin ya kelas dance sama Mbak Benita. Aduh malu saya. Berarti kalau dari awal udah aman, jalannya juga aman sih Mbak. Itu yang mungkin jadi dilematika atau problematika wanita di luar sana. Mereka tuh kadang yang awal mula jadi hard worker banget, tiba-tiba menikah dari suaminya nggak ngasih izin buat bekerja, itu cukup yang sulit. Makanya kadang wanita tuh takut, kenapa sih wanita harus selalu dikasih pilihan untuk menjadi wanita karir atau menjadi ibu. Padahal sebenarnya kan dua-duanya bisa dilakukan bersamaan gitu kan Mbak Ben. Nah Mbak Ben, boleh nggak kasih tipsnya Mbak Ben gimana sih caranya Mbak Ben membagi waktu antara bekerja, karena kan Mbak Ben kita tahu sendiri ya cukup punya jabatan yang pasti pekerjaannya juga lumayan gitu, dan juga membagi waktu antara keluarga. Tipsnya sebenarnya saya sudah jelaskan sedikit ya kronologisnya ya. Nggak apa-apa Mbak. Tipsnya itu yang pertama adalah saya mengukur diri saya sendiri, teman-teman. Saya sanggupnya tuh seberapa jauh sih ya, gitu ya. Kalau saya sanggup lakukan itu semua sendiri saya lakukan, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata saya tetap butuh asisten rumah tangga. Akhirnya saya cari asisten rumah tangga untuk membantu saya mengelola rumah tangganya dalam tanda kutip, yang bersihin rumah, jaga anak kalau pas saya kerja. Pertanyaannya kalau dengan daycare gimana? Ini maaf ya agak OOT dikit ya, out of topic ya. Sebenarnya kalau kalian mau titipkan anak di daycare ataupun dengan ART itu pilihan masing-masing ya. Cuman waktu itu kesepakatan sama suami yang paling penting. Saya sama suami sepakat ya udah kita sewa ART. Lagi pula saya tuh bersyukur sama Tuhan saya dapat ART itu memang baik gitu ya. Jadi nggak masalah. Anak-anak tuh kan jujur ya. Mereka tuh deket sama ART-nya juga. Berarti kan ART ini baik gitu. Nggak suka pukul dan sebagainya. Nah kemudian tips yang kedua selain saya mengukur diri saya sendiri, yang kedua adalah saya juga bertanya sama suami. Kenapa kok mesti tanya suami? Ya jelas lah, karena suami itu adalah partner hidup kita, bukan sekedar kepala rumah tangga nih ya. Dia itu partner hidup sampai kita mati loh, bayangin. Separuh umur kita itu bersama dengan suami atau istri loh. Jadi kita pasti tanya gitu ya. Misalnya gini, saya kalau tanya sama suami gini, gak apa-apa ya Mbak Sesi? Gak apa-apa banget Mbak, saya juga belajar loh di sini. Yang kamu maunya aku tuh gimana?
kalau aku di kantor, saya dari kantor, kamu maunya aku tuh seperti apa sih gitu. Oke. Nah, kemudian dia menceritakan ya, intinya kamu habis dari kantor ya udah itu ya sama keluarga dan sebagainya. Dan saya membaca bahasa cinta suami saya, BTW setiap orang tuh punya bahasa cinta ya, ada 5 bahasa cinta. Betul. Nah, bahasa cinta suami saya itu adalah waktu. Jadi dia itu seneng kalau saya itu nemenin dia. Quality time. Quality time. Nah itu saya lakukan. Jadi contoh gini, ini sebenarnya masih ada hubungannya nih Mbak Ceci dengan wanita karir dan VS kebahagiaan rumah tangga. Betul. Gitu ya. Contoh baru kemarin nih saya lakukan. Suami saya tuh sukanya biliar dan saya tuh nggak bisa biliar BTW. Tapi saya nemenin dia biliar loh. Dia biliar sama temennya. Saya duduk di pojokan sambil lihat drama Korea. Bisa disambi. Bisa disambi gitu. Dan itu win-win solution. Suami saya jadi kayak, wow istri saya ini mau loh, ngerti hobiku, ngerasa dihargai. Terus kalau dia suka makan, ya sebisa mungkin aku temenin dia makan gitu. Dan hal-hal kecil sehingga dia merasa kayak, oh istriku nih masih oke kok, dia bekerja, tapi juga masih ada waktu buat aku. Itu yang paling penting sih Mbak, benar. Iya benar kan? Karena apa? Aku bahagia, itu kuncinya. Kalau seorang ibu tuh nggak bahagia, seorang wanita nggak bahagia, seorang manusia tuh nggak bahagia, apa yang dalam hati itu akan keluar loh. Kamu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang pedas. Kamu akan mudah tersinggung. Gitu. Akhirnya nyalur kemana-mana. Nah akhirnya yang kemana-mana. Sebenarnya ada kunci loh untuk kamu tuh bahagia. Boleh, silahkan Mbak Benita. Spesial nih. Spesial ya. Kunci untuk kita tuh bahagia, kata orang memang nomor 1 adalah bersyukur. It's true. Tapi sebelum bersyukur tuh ada satu kunci lagi. Yaitu ini bukannya kultum ya, tapi adalah apa? Kita tuh harus benar-benar dekat sama Tuhan. Menurut agama kita masing-masing gitu ya. Karena ketika kita tuh dekat sama Tuhan, otomatis ketenangan tuh kita dapat. Tuhan itu kan pasti tenang, ya kan? Damai gitu. Mana ada kok Tuhan tuh kemerungsung, berarti dia setan gitu ya. Nyatanya dia setan gitu ya. Nah kalau kita dekat sama sosok yang sangat tenang ini, yang sangat kebijaksanaannya melebihi segala akal ini, otomatis kita kan jadi ikut tenang gitu ya, hati kita jadi damai. Seperti itu, dan otomatis kita bisa bersyukur, kita bisa menghargai orang lain. Perkataan kita juga perkataan yang membangun, bukan mengutuki, bukan bersungut-sungut, gitu Mbak. Luar biasa banget nih Sobat Indiom. Jadi kita nggak cuma dapat tentang gimana wanita karir, kehidupannya berbagi, tipsnya segala macam, tapi kita juga dapat satu quotes hari ini, kita harus hidup selalu bahagia Mbak Ben ya. Yes. Benar itu. Catat ya buat para wanita di sana yang masih pada dilema gitu ya untuk menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Tenang, semuanya bisa dilakuin bareng-bareng. Mbak Ben, kita masih ada lanjut, habis ini masih ada pertanyaan dan kuis lagi. Tapi kayaknya belum Abdul kok, kita belum minum. Karena kita cap-cap sambil ngopi Mbak. Oh ya boleh. Cheers dulu Mbak. Cheers. Oke. Thank you ya, kopinya enak nih. Biar lebih santai Mbak. Biasanya setelah ngopi itu kita lebih keluar lebih deep lagi nih kayak pertanyaan kita. Oke, mau sedip apa? Oke Mbak Ben. Kalau tadi kan kita udah ngomong panjang kali lebar nih kayaknya. Sebenarnya poin tema hari ini adalah kita mau lihat nih realita sama ekspektasi ketika kita itu menjadi seorang wanita karir dan juga seorang ibu. Nah Mbak Ben sendiri nih, realitas sekarang yang Mbak Ben jalanin itu apakah sesuai dengan ekspektasi Mbak Benita ketika pertama kali memulai kehidupan sebagai seorang ibu atau seorang istri? Kalau saya sih sesuai ya. Sesuai. Karena saya tidak pernah terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Nah ini. Nah akar daripada kecewa adalah cuma satu. Rekan-rekan semuanya. Yaitu kita ekspektasinya terlalu tinggi. Ekspektasi too much. Bener nggak? Betul. Nah jadi kalau jatuh tuh sakit gitu ya. Nah jadi waktu itu saya nggak terlalu berekspektasi gimana. Pokoknya saya jalani aja. Sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Tapi ada kalanya loh saya tuh stres. Pernah nggak manusia tuh nggak bahagia atau stres dalam tekanan? Ya pernah. Pasti. Namanya manusia kan bukan patung kan? Iya. Kita punya perasaan, punya hati ya kan? Iya benar. Nah kalau kita tuh lagi stres, lagi kayak gitu tuh mendingan ya kita tenangin diri. Dengan cara banyak-banyaklah dengar-dengar lagu-lagu rohani, banyak-banyak berdoa. Itu nanti lama-lama tenang sendiri. Dan baru kita bisa ngomong sama suami, ngomong sama anak itu jadi lebih enak gitu loh. Kalau orang kemerungsung kan nggak enak ya, sama anak dimarah-marah terus. Padahal anak nakal tuh wajar loh, bukan nakal ya. Mereka itu kreatif. Contoh kayak anak saya ini ya. Kalau di rumah itu sukanya semua disebar ya. Mainan disebar. Iya mainan tuh disebar sampai seringkali keinjek mainannya anak saya itu sering gitu ya. Nah tapi ya nggak apa-apa, itu
kalau kita lagi hatinya nggak enak kan pasti marah-marah Marah. ya. Apalagi pulang kerja capek, keinjak Ya, lagi. nah itu pasti marah. Kalau ini ya udah, oh lagi mainan ya adek, malah mainan bareng. Habis itu kita ajak, ayo beresin, kamu ada main, beresin sendiri, kayak gitu Mbak Desi. Bener banget sih Mbak Ben. Satu hal yang paling aku ingat sekarang adalah berarti emang semuanya tuh kuncinya ada di ibu. Ketika kita bahagia, ketika kita tenang, pasti keluarga juga pasti adem ayem. Yes. Bener banget. Oke Mbak Ben, kita akan masuk ke sesi games. Aku akan gitu ya, ada games memberikan beberapa pertanyaan. Dua pilihan pertanyaan sih lebih tepatnya Mbak Ben. Silahkan bisa memilih satu jawaban yang paling Mbak Ben dengan cepat dan jujur. Yes. Udah siap Mbak Ben? Siap. Ada aku yang gak siap sendiri nanya. Salah pertanyaan lumayan nih ya kan. Oke, Mbak Benita. Yang pertama kita akan bertanya. Mbak Benita akan lebih pilih untuk mengurus anak sendiri atau diurus sama babysitter? Kalau saat ini ya diurus sama babysitter ya. Oke, baik. Udah terjawab ya. Pertanyaan yang kedua. Kerja atau healing? Maksudnya saat ini? Iya. Ya kerja ya. Kalau misal dikasih kesempatan nih besok di depan, Mbak Benita lebih milih kerja atau healing? Dikasih pilihan besok. Kalau healing kan sesaat ya nggak apa-apa healing untuk supaya nggak stres kan. Refreshing aja. Oke. Terus yang ketiga, Mbak Benita akan lebih pilih menjadi kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Nggak pilih dua-duanya. Nggak boleh. Mbak Benita harus pilih salah satu. Oh kalau milih, kayak saya pilih kaya kali ya. Tapi nggak bahagia Mbak. Jadi soalnya kalau miskin itu mana mungkin bahagia, mau beli apa-apa kagak bisa tetap aja gak akan bahagia. Ya maaf ya Sobi ya, Sobat Rindium ya. Coba nih kita kalau punya hutang di mana-mana nggak punya duit, nggak bisa beli ini itu nggak ada Mbak, namanya orang bahagia Mbak. Realistis banget ya Mbak Benita ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini jawaban realistis nih. Pertanyaan keempat, Mbak Benita akan lebih pilih ke mall sendirian atau ke mall bareng anak? Ya bareng anak lah. Tetap ya, Iya. ibu tuh gak bisa dibohongin. Terakhir nih Mbak, Iya. agak pilihan yang cukup sulit nih. Mbak Benita akan lebih pilih suami atau anak? Suami dong. Itu nggak sulit Mbak Sesi. Oh nggak sulit. Karena buat saya, suami saya juga pasti pilih saya. Karena tadi anak itu suatu hari akan meninggalkan kita. Anak itu titipan. Ketika dia sudah menikah ya, itu hak dari suaminya atau istrinya nanti. Bukan hak kita. Kalau suami kan memang hak kita, pilihan kita sendiri sampai tua. Aduh pasti suaminya baper sih nonton ini. Oh ya, tidak akan aku izinkan nanti dia akan malu. Padahal kita kasih satu salam loh Mbak buat suaminya di rumah. Gitu. Ya udah nggak Mbak, apa-apa. kasih satu pesan deh buat suaminya di rumah deh yang lagi nonton. Oh gitu ya. Boleh lah. Kok Mbak Benita jadi malu gitu sih? Ayo malu dong. Apa ya? Buat suamiku tercinta itu bagiku sih memang dia itu adalah partner hidupku satu-satunya. Dan dia itu lebih mencintaiku daripada dirinya sendiri. Aku tahu itu. Luar biasa. Oke, terakhir Mbak Ben. Boleh kasih satu pesan terakhir nih buat para wanita di luar sana, baik itu yang wanita karir, ibu rumah tangga atau mungkin wanita yang masih mau menjadi wanita karir ibu rumah tangga. Pesannya apa nih terakhir dari buat Mbak Benita sendiri? Dari aku ya buat para sobi, jangan pernah bimbang kalian tuh nentuin pilihan. Semua pilihan tuh sebenarnya ada konsekuensinya. Tetapin aja. Kalian bisa nggak nanggung konsekuensi itu? Kalau kalian bisa ya go. Kalau kalian nggak bisa, ya not go, gitu aja sih. Dan yang kedua sebenarnya udah aku sebutin dari tadi, jangan lupa bahagia. Karena bahagia tuh penting banget buat kewarasan hidup. Oke, catat ya buat para wanita di luar sana ya, pesan dari Mbak Benita. Jangan lupa bahagia dan juga kan bisa milih apapun pilihan kalian. Dan jangan lupa kalau punya partner disayang ya Mbak Ben ya. Oh ya jelas dong. Jelas dong, itu paling penting. Iya. Oke, dan aku juga punya satu quotes nih buat para Sobat Indium semuanya. Jadi ada satu quotes bagus tentang wanita yang terakhir nih ya. Jadi wanita itu tidak dinilai dari profesinya. Tapi wanita itu dinilai dari sebagaimana dia bisa menampilkan versi terbaik dari dirinya. Exactly. Aduh keren banget. Oke, terima kasih banyak ya buat Sobat Indium yang sudah menyaksikan Cupi pada hari ini. Tentunya terima kasih banyak Mbak Benita juga sudah memberikan insightful yang luar biasa, tips dan juga sharingnya. Semoga teman-teman Sobat Indium semua mendapatkan banyak manfaat dan juga jangan lupa untuk terus menyaksikan Cupi hanya di YouTube IndiHome Jateng dan DI ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terakhir Mbak Ben, kita boleh cheers lagi? Boleh dong. Oke. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Cupi, cuap-cuap sambil ngopi.